Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 21 Juli 2023, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Dan tema renungan kita pagi ini adalah Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kaum Farisi mengeritik murid-murid Yesus karena memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Ini diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Memang dalam praktek Sabat ada 39 larangan yang tidak boleh dilanggar, seperti menabur benih, membajak, menuai, memetik gandum, mengirit, menampi, menyalakan api, dan lain-lain. Ada banyak peraturan. Maka peraturan-peraturan ini sungguh membelenggu. Sayangnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru mengekspan, menambah, mengurai aturan-aturan ini sampai mencapai 613 aturan demi satu alasan, menjaga kesucian Sabat. Yesus menanggapi kritikan kaum Farisi bagi murid-muridnya sebagai peluang untuk mengembalikan praktek Sabat pada fitrahnya. Allah yang memberi peraturan yang baik itu, setelah 6 hari bekerja, Allah memberi 1 hari istirahat. Itulah Sabat. Kita bisa baca ini dalam Kejadian 2 ayat 3. Sayangnya karunia untuk kembali kepada Allah lalu diputarbalikkan oleh kaum Farisi dengan aturan-aturan yang membebani orang Yahudi untuk merayakan Sabat. Seakan-akan orang Yahudi tidak merayakan Sabat dengan benar jika mereka tidak mengikuti peraturan-peraturan yang sungguh berlimpah tersebut. Menurut kaum Farisi, mengikuti peraturan yang mereka buat berarti mengikuti kehendak Allah dalam merayakan Sabat. Dan peraturan-peraturan ini sudah ada sejak zaman Musa. Kita bisa baca itu dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai 15. Hal ini menjadi kontradiktif. Sabat seharusnya menjadi hari yang membebaskan orang-orang Yahudi, namun justru menjadi beban berat bagi orang Yahudi karena berbagai larangan dan aturan yang dibuat untuk hari Sabat. Yesus mengkritik sikap legalitas orang-orang Farisi dalam menilai tindakan murid-muridnya dengan menunjuk tindakan Daud memakan roti persembahan dan juga memberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti tersebut hanya boleh dimakan oleh para imam. Ahimelek, sang imam di Nob, memberikan roti sajian kepada Daud dan pengikutnya karena Daud dan rombongannya saat itu kelaparan. Kita bisa baca ini dari 1 Samuel 21 ayat 6. Bagi Ahimelek, hidup Daud dan hidup para pengikutnya jauh lebih penting daripada aturan-aturan kultis yang justru membebani kehidupan. Sang imam sadar bahwa karunia terbesar dari Allah yang harus dipertahankan dan dijaga adalah hidup. Demi mempertahankan hidup Daud dan para pengikutnya, Ahimelek melanggar aturan yang ada bagi roti sajian tersebut. Yesus kemudian juga menunjuk imam-imam yang justru bekerja melayani Allah pada hari Sabat di bait Allah, tetapi tidak dipersalahkan karena itulah cara mereka memuliakan Allah dan berbelas kasih kepada sesama manusia. Tekanan Yesus pada kritik-kritik tersebut justru pada tindakan belas kasih, bukan pada pelaksanaan hukum yang kaku.
Hukum kasih harus lebih tinggi daripada hukum Taurat. Yesus adalah Allah yang menciptakan Taurat, tetapi sekaligus Dia mengatakan inti dari Taurat adalah hukum kasih. Itulah sebabnya Yesus mengatakan Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pesan bacaan Injil hari ini sangat jelas bagi kita bahwa dalam setiap pelaksanaan dan penilaian akan sebuah aturan atau hukum, aspek terutama yang perlu ditekankan adalah belas kasih untuk menolong dan menyelamatkan hidup sesama kita. Hukum tidak boleh dipakai untuk mengikat, menilai, menghukum, apalagi memperbudak manusia. Allah menciptakan Sabat untuk membebaskan manusia dari beban kerja, agar manusia memiliki waktu rehat, waktu recovery, serta waktu untuk kembali kepadanya. Manusia dengan Sabat diundang untuk mengembalikan seluruh aktivitasnya kepada Allah, sang sumber hidup dan sang tujuan akhir dari seluruh karya dan bakti kita. Semoga kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.